presentasi yaitu tentang visi dan misi sekolah. Nanti saya jelaskan bagaimana visi itu, terus misi itu bagaimana, seperti apa. Nanti monggo jenengan simak biar kita ke depannya setidaknya itu memahami tentang apa sih biasanya dengan Bapak Ibu ini pernah dengar visi yang tertampang di depan sekolahan atau mungkin di tembok-tembok. Visi itu apa sih? Misi itu apa sih? Nah, ini saya jelaskan supaya ke depan Bapak Ibu memahami tentang visi. Dan Bapak Ibu, visi itu ya adalah cita-cita gambaran masa depan yang ingin dicapai sehingga visi dijadikan arah dijadikan arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Jadi visi ini tujuannya kita jangka panjang, makanya dalam KOSP itu ada namanya rencana tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang 4 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu ya, tadi visi ini. Selanjutnya mengenai misi. Misi itu apa sih secara umum? Yaitu misi merupakan langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi tadi. Ya. Jadi gambaran gampangnya misi ini suatu kegiatan untuk memenuhi visi tersebut supaya tercapai. Ya, Bapak Ibu, itu namanya misi. Bapak Ibu, dari pengertian umum tadi, kira-kira apa pengertian visi dan misi sekolah? Tadi kan gambaran umum. Mungkin silakan dari Bapak Ibu mungkin punya gambaran apa sih visi itu, apa sih misi itu. Silakan, mungkin Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Dahlia silakan disampaikan. Atau mungkin Bu. Tujuan yang ingin dicapai, Pak. Oh, tujuan yang ingin dicapai. Bagus sekali. Visi atau misi tadi, mungkin ada yang masih ganti. Bapak Ibu, selanjutnya kita arahkan fokuskan ke visi dan misi sekolah. Tadi gambaranmu tentang misi-misi. Visi-misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi istilahnya visi-misi ini kalau kita jadikan kita mau perjalanan jauh, itu merupakan kompas. Atau kalau di HP itu namanya Google Map. Jadi kita mau ke Surabaya, nah, kalau pakai Google Map terpesan atau tidak? Ya, Pasti sampah. Punya. Ya. Terus kemudian secara spesifik visi sekolah merupakan gambaran siswa yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi ini gambaran umum. Apa angan-angan Bapak dan Ibu guru ini ke depannya untuk anak didik. Ya. Ini namanya visi. Kemudian misi, ini langkah. Ya. Misi itu langkah atau tindakan strategis dalam mewujudkan apa? Visinya ini ya. Ya. Namanya misi ini langkahnya. Kalau ini cita-citanya. Garis besar Bapak Ibu sudah memahami ya. Jadi bisa membedakan visi, misi. Mungkin suatu saat Bapak Ibu jadi pimpinan harus tahu. Ya. Namanya visi itu cita-cita. Kalau misi berarti langkah-langkah strategis untuk mewujudkan misi tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita. Nah, Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan tentang visi-misi sekolah. Sekarang menurut Bapak Ibu ya audien ini, bagaimana jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Kira-kira apa yang akan terjadi pada lembaga tersebut? Tidak terarah. Tidak terarah. Oke, apa? Ada lagi? Kacau balau. Kacau balau. Istilahnya kalau orang menang ini saya beri gambaran nih Bapak Ibu ya. Nah, ibaratnya kita akan produknya ke Surabaya, tetapi kita tidak pernah ke sana. Ini ya gambaran tadi. Kalau visi misi tidak dimiliki sekolah, kita mau pergi ke Surabaya. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ini ada gambaran peta Google Map. Ini pakai mobil langsung. Ya, otomatis kalau pakai mobil, kita kan udah pernah tahu Surabaya. Pasti yang akan terjadi kita pasti muter-muter belum sampai Surabaya, mungkin mau masuk Sidoarjo, itu sudah muter berapa kali? Karena kita tahu persis untuk jalannya ke Surabaya. Dengan peta atau Google Map ini yang jenengan punya Android ya, itu jenengan dengan mudah mana tempat yang dituju. Sedikit banyak Bapak Ibu menggunakan Google Map ini maka akan cepat sampai. Memang ada jalur-jalur yang mungkin Bapak Ibu kebablas gitu itu bisa balik lagi. Tapi tetap kembali ke tujuan karena ini. Jadi menurut Bapak Ibu sudah bisa menggambarkan jika kita membedakan dua hal ini. Jadi
kalau tidak ada visi dan misi sekolah, pasti akan terjadi seperti nomor ini satu ini. Tak terang. Mobil tidak terarah, muter-muter, bingung tidak keluar. Bapak Ibu tadi sudah Bapak Ibu sudah memahami bagaimana jika tidak ada visi dan misi yang ada di sekolah. Maka visi dan misi ini sangat penting. Saking pentingnya, ya, misi-misi itu untuk apa? Yang pertama ini mengarahkan, kedua meningkatkan, yang ketiga mendorong, yang keempat ini membangun. Mengarahkan yang bagaimana sih? Nah seperti ini. Jadi visi dan misi sekolah ini memberikan arah yang jelas bagi satuan pendidikan, baik untuk seluruh warga, ya, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian meningkatkan, apa sih yang ditingkatkan? Ya. Dengan visi-misi tersebut meningkatkan motivasi warga sekolah untuk meningkatkan mengembangkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Contoh, visi-misinya dengan punya cita-cita pengen anak didik ini suatu saat bisa menjadi kaum profesional atau jadi apa, pokoknya yang bagus kan yang dicita-citakan. Nah, ini makanya kita sebagai tenaga pendidik pasti kita harus dituntut untuk mengembangkan diri, ya. Ini meningkatkan. Kemudian saya lanjut mendorong menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinu untuk kemajuan sekolah. Jadi setiap tahunnya itu, jika kita ingin melakukan perubahan, maka setiap tahun namanya perencanaan program sekolah itu harus kita review. Ya. Mana yang tidak cocok, mana yang mungkin segera tercapai. Ya, seperti itu. Jadi namanya visi misi itu begitu penting menjadi dasar. Ya. Biasanya kalau zaman dulu ya sebelum ada rapor mutu, itu ada namanya rapor mutu PMM, kalau istilahnya sekarang PMM, dulu LPMP. Sebelumnya rapor itu, maka kita harus melakukan EDS. Apa sih EDS itu? Evaluasi diri sekolah. Jadi yang dievaluasi apa? Banyak sekali. Misal murid ini sekarang ini ada di posisi mana? Terus lingkungan kita ini seperti apa kondisinya sekarang ini? Terus bagaimana aset yang kita miliki? Melalui pemetaan inilah nanti akan kita mulai. Kemudian membangun identitas visi-misi yang kuat untuk menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas dikenali publik. Bapak Ibu tadi sudah kita bahas mengenai pentingnya visi dan misi sekolah. Selanjutnya, komponen apa saja sih yang ada di visi-misi sekolah? Yang pertama, ini perhatikan, tujuan strategis. Tujuan strategis ini yang ingin dicapai tadi, apa yang akan kita gambarkan ke depan untuk anak. Kemudian, yang kedua, keunikan. Keunikan ini kaitannya dengan lingkungan, ya. Mungkin lingkungan di sini kira-kira lingkungannya agamis kan? Ya, bagaimana kita meningkatkan dari keunikan yang kita miliki ini, kita jadikan sebuah hal yang membedakan dengan sekolah lain. Nah, ini keunikan. Dengan apa? Dengan program-program nanti contohnya agro dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai luhur yang mencerminkan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ nanti melalui pembelajaran kita berusaha menerapkan namanya P5 di luar jam mata pelajarannya. Dari kemarin banyak sekali masalahnya ada miss, yang terutama untuk PJBL dengan P5. Jadi PJBL itu terinclude dengan mata pelajaran, kalau P5 itu berdiri sendiri. Oke, selanjutnya landasan. Landasan ini visi-misi ini menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sekolah di masa depan. Jadi dari apa? Dari aset yang kita miliki, bukan dari kekurangan kita yang kita miliki. Jadi kita menggunakan aset kita. Bapak Ibu, setelah tadi mengetahui tentang komponen visi-misi, mari kita bahas tentang proses penyusunan visi-misi. Yang pertama, analisis. Analisis itu adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi apa yang sudah kita capai, baik dari yang lemah, baik dari yang kekuatan. Contohnya analisis, identifikasi kondisi, ya, di kondisi. Ini bagaimana kita kondisinya sekarang ini. Kemudian dari analisis ini maka kita akan tahu apa yang dibutuhkan anak-anak didik ke depannya.
ya dalam jangka panjang ini. Kemudian kira-kira tantangan apa saja nanti kelak yang akan dihadapi oleh peserta didik. Ya, dari analisis ini nanti akan muncul. Ya. Kemudian langkah selanjutnya merumuskan cita-cita ini jangka panjang dan ingin kita capai. Merumuskan cita-cita dari mana? Dari ini, ya. Dari kita temukan aset-aset kekuatan kita, nanti kita angkat dan kuat. Jadi Bapak Ibu kita harus menggunakan namanya apa? Proses penyusunan misi-misi ini agak panjang, jadi tidak cukup sehari 2 hari. Saya lanjutkan, kemudian menyusun langkah strategi. Ya, dengan misi-misi yang jelas, sekolah menyusun visi untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itulah, maka dalam proses penyusunan misi-misi ini kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan? Contohnya Bapak Ibu ini termasuk pemangku kepentingan. Kemudian komite sekolah. Ya. Yang ketiga, wali murid yang biasanya tergabung dalam parenting, ya paguyuban atau parenting. Kemudian bisa juga tokoh masyarakat. Itulah Bapak Ibu unsur dari pemangku kepentingan. Bapak Ibu setelah dari beberapa analisis yang beberapa waktu lalu ya, maka ini sementara saya bisa rumuskan, maka visi misi yang ada di satuan pendidikan kita ini yaitu terwujudnya generasi yang tangguh, berkarakter dan berwawasan global. Apa sih yang tangguh, apa sih yang berkarakter, apa sih yang berwawasan global? Kita bahas satu-satu. Satu, dari tangguh. Dari tangguh visi yang kita angkat itu yaitu bisa religius sesuai dengan lingkungan kita. Kemudian kemandirian dalam hal apa? Belajar. Kemudian selanjutnya reflektif ini artinya langsung tanggap, langsung respon. Jika ada seorang murid mungkin kesulitan apa, kita harus cepat merespon. Ya. Kemudian kreatif ini adalah hal yang untuk membuat orang membedakan dengan orang lain, itu kreatif apa tidak dari ini kreatif. Orang tersebut kreatifnya muncul tidak? Nah, dari ini. Kemudian inovatif ini Kak, ini kaitannya dengan inovasi atau sesuatu hal yang baru. Kemudian sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi tangguh. Dan kita harapkan nanti peserta didik memiliki tangguh. Kemudian dari tadi yang kedua berkarakter. Berkarakter ini mencerminkan profil pelajar Pancasila, berintak dan beranak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi berkarakter yang ingin kita tanamkan yaitu ini pada murid. Tangguh dalam hal ini. Kemudian yang ketiga tadi berwawasan global. Dan Bapak Ibu tahu semua. Berwawasan global di sini artinya nanti peserta didik ini diharapkan adaptif ini mudah beradaptasi terhadap perkembangan zaman, ya, berpengetahuan luas dan sebagai agent perubahan. Kita lanjutkan dari penjelasan visi misi tadi satu persatu, karakter baik cerita yang kita gambarkan, kita melangkah selanjutnya. Tadi ini sudah visi misinya. Kemudian misi ini tadi apa? Langkah. Jadi langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan student agency atau pembelajaran yang berpihak kepada murid, student agency. Jadi kemudian yang kedua, menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menampung minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, membiasakan beribadah, misalnya ini manual ya, misalnya pada saat pagi hari bisa melalui sholat duha. Mungkin duhur anak-anak yang panjenengan mungkin pas diajar bisa dibawa ke musola waktunya sholat. Ini tadi terjadilah pembiasaan. Kemudian selanjutnya yang keempat, mendorong tenaga pendidik untuk mengembangkan diri melalui PMM atau di luar PMM. Mengembangkan diri, contohnya apa? Kita ingin mengerti tentang KM. Berarti kita harus mengikuti diklat atau webinar atau pelatihan atau workshop. Lanjut yang kelima, menyusun modul ajar berdiferensiasi dan KSE. Nah ini mungkin Bapak Ibu, ini ya yang terakhir ini KSE. KSE ini yaitu pembelajaran yang memuatkan di situ karakter anak yang ingin ditanamkan. Jadi anak itu aktif,
kreatif nanti di KSN ini ada di kegiatan pembelajaran di proses kegiatan pembelajaran. Berdiferensiasi dari apa? Dari kita menganalisis kemampuan yang dibawa anak. Contohnya apa? Contohnya gaya belajarnya. Anak tersebut si A gaya belajarnya audio, berarti dia senangnya dengan cara mendengar. Visual, berarti anak tersebut dengan cara melihat. Kemudian kinestetik, berarti anak tersebut dia dengan gerakan. Mungkin dia senang membuat apa, praktek istilahnya. Dia senang sekali anak kinestetik ini. Maka dari itu, nah, ini yang 6 ini memang agak berat. Kenapa? Nanti dari segi konten, proses, produk yang dihasilkan anak itu akan berbeda. Mungkin anak ini biasanya dari audio, berarti dia mengumpulkan produk yang namanya rekaman audio ataupun yang misal dia dengan suara, lisan. Kemudian dengan anak yang visual, berarti dia dengan melihat. Mungkin dia dilakukan dengan menggambar. Ya. Kemudian dengan kinestetik, berarti anak tersebut dikasih sesuatu, dia akan mencoba untuk membuat sesuatu, makanya nggak jadi. Dia melalui praktik. Ya. Yang keenam ini banyak. Ketujuh, bukan keenam, membekali peserta didik dengan pembelajaran yang berbasis TIK khususnya 456. Ini nanti bisa kita lakukan di setiap hari Sabtu. Maka dari itu, rencana kita ke depan setiap hari Sabtu khusus ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran itu kita manfaatkan sampai hari Jumat. Sabtu khusus anak-anak itu pagi yang tidak pramuka dia harus ikut ekstra. Kita itu menggambar, apa TIK. Ya. Yang wajib TIK itu kelas 4 yang mau naik ke kelas 5. Ya. Itu. Kemudian kita lanjut menciptakan disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu bentuk suatu karakter melalui proses pembiasaan penanaman. Contohnya, jika sebelum pembelajaran maka dia akan berdoa lebih. Bapak Ibu, sekarang dari penjelasan saya tadi, mungkin menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret ya, apa yang bisa dilakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Mungkin Bapak Ibu sebagai pendidik, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi-misi tersebut? Apakah kita review saja harus Kerjasama, Pak. Apa? Kerjasama atau kolaborasi. Kemudian ada lagi mungkin. Harus bertindak, Pak. Tidak dia. Harus bertindak. Kemudian dari segi Aksi. kemampuan kita harus mengupgrade apa tidak? Mengupgrade. Nah, harus mengupgrade dengan cara apa? Mengikuti berbagai pengembangan di contohnya workshop tadi, pelatihan dan lain sebagainya. Maka dari itu insya Allah nanti kita akan tercapai visi-misi tersebut dalam jangka 4 tahun. Maka dari itu Bapak Ibu, namanya suatu sekolah ingin melakukan suatu perubahan, maka pertama awal itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu, dari renungan ini tadi Bapak Ibu sudah memberikan jawaban, maka secara garis besar saya gambarkan seperti ini. Apa yang harus itu dan Bapak itu penuhi. Yang pertama kita harus memiliki nilai-nilai sebagai seorang guru. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mengembangkan diri, memampukan diri. Dengan apa? Mengikuti pengembangan diri. Misalnya tidak bisa ini, dia harus belajar. Karena sudah zamannya seperti sekarang. HP-nya muridnya bagus, istilahnya dia pintar membrowsing, tetapi pak gurunya tidak bisa membrowsing. Jadi masalah nanti. Selanjutnya reflektif tadi, ini cepat respon. Kemudian kolaboratif. Jadi adanya perlu kolaboratif dari ada permasalahan, maka kita sering-sering saling berkolaborasi. Misalnya sharing, boleh. Baik dengan saya, baik dengan rekan-rekan yang lain. Jadi tidak usah takut. Di sini sistemnya keterbukaan. Jadi ada apa, silakan kita berembuk. Pak, saya tidak bisa ini. Silakan. Atau mungkin tanya ke budaya atau yang lain. Bu, saya tidak bisa ini, tolong saya dipahamkan tentang boleh. Memang tugas kita. Selanjutnya inovatif. Inovatif ini kaitannya dengan inovasi. Melahirkan suatu produk inovasi. Contohnya
Di kelas 5 mungkin ada pelajaran yang namanya itu membuat air bersih atau air minum dari, kita praktek dari botol, kita kasih bahan-bahan seperti batu, gabus dan lain-lainnya, itu bisa kita masukkan, nanti airnya keluarnya jadi air bersih. Ada pelajaran di kelas 5. Saya. Kemudian yang kedua, menyadari peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu ini sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi nanti juga sekaligus coachnya apa? Pelatih. Ya. Pelatihnya anak-anak, mendorong kolaborasinya anak-anak supaya apa? Anak-anak ini mudah bekerja sama, bergotong royong. Kemudian student agency, jadi bisa menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu misalnya waktu berdoa ada saya disuruh, dia berdoa sendiri. Meskipun gurunya mungkin masih di kantor. Ya. Jadi misalnya tidak ada tugas, dia secara aktif akan bertanya kepada gurunya, Bu, apakah ada tugas? Nanti kita sebagai guru, oh ya ada tugas ini, kerjakan dulu, nanti kita bahas di sana. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini apa contohnya? KKG, Ombel atau komunitas belajar. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi dari pertemuan hari ini, kita bisa merefleksikan mungkin apa yang Ibu peroleh selama tadi menyimak apa yang saya jelaskan. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengetahui tadi visi misi itu, oh kayak seperti ini. Bagaimana? Mungkin dari pendapatnya Bu Enil, mungkin disilakan. Atau mungkin Bu Ika, disilakan. Jadi harus ada sinergi pihak-pihak yang ada di sekolah maupun siswa untuk mewujudkan visi misi yang telah ditentukan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terima kasih, bagus sekali. Jadi mungkin ada yang lain, silakan Mas. Nah, itu mendapat gambaran arahan-arahan yang akan kita laksanakan dari awal mungkin sampai tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan di dalam perencanaan tersebut. Mungkin dari Bu Heli. Dengan apa yang sudah Bapak paparkan, saya bisa memahami arti visi dan misi yang sebenarnya, di mana misi itu merupakan langkah untuk mencapai visi, dan perasaan saya sekarang itu senang bisa mendapat ilmu dari Bapak. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk demikiannya Bapak Ibu ya. Jadi pertemuan hari ini saya rasa tadi dari penjelasan Bapak Ibu juga sangat bagus sekali penyerapannya, sehingga Bapak Ibu ini suatu saat jadi pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin yang ada di sekolah. Jenengan sudah memahami gambarannya. Oh, visi itu seperti ini, misi itu seperti ini. Jadi tidak apa sih misi itu, tidak bertanya lagi. Jadi jenengan sudah bisa membuat, nanti saya ingin seperti ini murid saya, misalnya di kelas, saya ingin seperti ini setahun ini anak. Makanya nanti muncullah namanya prakarsa perubahan. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ke depan kita akan lakukan lagi pelatihan-pelatihan atau mungkin sering-sering kolaborasi begini supaya kita ke depannya menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin pertemuan hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.